Bikin YouTuber ya? YouTube. Gimana nyebut kamu tuh apa, Dokter Lee? YouTuber, selebgram? No lah ya, saya dokter lah ya. Tujuannya itu bukan pengen jadi YouTuber sih, pengennya itu mengedukasi masyarakat. Edukator lah. Saya lebih senang kalau Hmm. ngomongnya edukator sih menurut saya. Dalam hal ini apa? Produk-produk Kecantikan. kecantikan. Iya. I see. Jadi selama ini konten-konten YouTube-nya Dr. Richard itu mengedukasi supaya perempuan tuh tahu produk yang dipakainya gitu. Betul sekali. Ya, tapi bisa terjadi silang sengketa sama para artis tuh gimana ceritanya, Dok? Wah, sebenarnya kayak gini ya, kita tarik dulu dari awal lah ya. Jadi dari awal dulu kan sejak 7 tahun yang lalu saya praktek, terus kan ketemu banyak banget nih korban. Jadi rata-rata itu datang saya tuh korban krim abal-abal. Dari 10 pasien itu saya bisa 8 orang diantaranya itu korban krim abal-abal. Nah dari sana tergeraklah hati saya untuk bikin konten edukasi. Pada waktu itu nggak populer nih, nggak populer banget. Nggak ada yang mau dengerin. Kayak semua orang itu dari dulu juga Mbak Rosi sudah pernah dengar kan, jangan pakai merkuri, jangan pakai hidroquinone, penyalahgunaan hidroquinone itu dari dulu sudah kayak berita basi kayak gitu punya ya. Tapi kayak orang itu butuh konkret, yang mana nih yang merkuri? Oke. Nah, sedangkan di lapangan yang terjadi adalah banyak banget saya bilangnya. Bayangin aja 8 atau 9 pasien dari 10 itu semuanya korban. Nah, akhirnya saya bikinlah konten edukasi untuk mengedukasi masyarakat, jangan pakai merkuri dan hidroquinone. Nah, ternyata saya dibantu nih, jadi kita buatin kayak review dengan hasil lab. Nah, ternyata dari hasil lab banyak banget ditemukan krim-krim yang mengandung merkuri dan penyalahgunaan hidroquinone. Dari situ saya Hidroquinone. Hidro apa? Hidroquinone. Oke. Hidroquinone. 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 Nah, itu bahaya banget. Kalau merkuri aku tahu. Kalau hidroquinone itu bikin apa? Hidroquinone itu sebenarnya obat. Jadi zat aktif yang boleh dipakai di Indonesia, tapi hanya boleh diresepkan oleh dokter. Itu obat keras. Lambangnya K, yang cuma boleh diresepkan oleh dokter, dikeluarkan oleh apoteker atau apotik. Sedangkan yang terjadi adalah penyalahgunaannya. Emang kalau pakai itu emang cepat kinclong gitu kulit cewek? Betul. Oh banget? 1-2 minggu aja kalau dioles itu sudah kinclong kayak porselen. Oh, terus kamu dokter sering ngeresepin itu nggak? Saya dulu 7 tahun yang lalu pernah. Karena pada waktu itu peresepan hidroquinone itu amat sangat lazim pada waktu itu. Justru belajar dari pengalaman lah, makanya edukasi ini jalan. Kenapa berhenti? 7 tahun lalu sering, sekarang masih juga nggak? Nggak pernah lagi. Jadi karena dulu bahaya. pertama kali buka klinik ceritanya, itu kita pakai hidroquinone. Kenapa? Karena hampir semua orang itu menggunakan hidroquinone supaya cepat nih hasilnya. Cepat kinclong banget. Iya, cepat banget hasilnya. Jadi kan kita nggak usah pakai marketing ya, resepin doang kayak gitu punya, kasih orang sudah kinclong kayak gitu punya. Dan itu lazim banget karena kanan kiri semuanya pakai hidroquinone semuanya. And then lama-lama kita ngelihat kok ketergantungan ya, kasihan kadang-kadang. Kita harus naikin dosisnya terus. Jadi kayak narkobanya kulit saya ngomong. Jadi awal-awal kita kasih 2%, datang lagi, wah breakout kayak gitu. Kita naikin dosisnya lagi, kita naikin dosisnya lagi. Lama-lama itu kasihan. Nah, istri saya betul, istri saya pada waktu itu minta untuk, oke, kita berhenti deh. Sebenarnya saya nggak mau. Kalau saya ditanya, dulunya saya malah pengennya kalau bisa naikin lagi dosisnya. Tapi istri saya tuh kayak ngajarin, enggak lah, ini sesuatu hal yang salah, kasihan kayak gitu ya. Jadi beliau pengennya pakai yang benar-benar natural, yang nggak pakai hidroquinone. Jadi Anda, Dr. Richard tuh jadi semacam bertobat lah ya. Jangan kemudian ingin membuat pasien cantik, tapi dengan cantik yang membuat candu, padahal itu berbahaya. Sebenarnya saya nggak tobat, cuma setelah saya kasih ke pasien, wah, apresiasinya justru jadi luar biasa, Mbak Rosi. Jadinya pasien itu berterima kasih sekali menemukan solusi dari masalahnya. Yang selama ini mereka berputar-putar pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dikasih narkoba yang sama, naikkan dosis yang sama. Narkobanya dalam tanda kutip ya. Nanti netizen pikir kamu ngasih narkoba beneran. Narkobanya kulit, ya. Dan nggak selesai-selesai solusinya, dan akhirnya begitu dikasih yang edukasi seperti ini, mereka tuh merasa terima kasih. Nah, di situ yang hati saya tuh benar-benar tergerak untuk melakukan